جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغيرة، أعطونا السلام أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya hari ini teman-teman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, gimana hari ini kabarnya? Sehat? Kalau sehat, suaranya lebih semangat lagi supaya dapat hadiah yang menarik. Siapa yang mau? Masya Allah, semuanya mau ya. Hebat-hebat. Sekarang ditanya dulu, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Jawabnya, saya, dengan semangat sampai masjid ini bergetar. Loh, bisa Kareha? Bisa. Kalau teman-teman semangat, ya, masjid ini semuanya akan bergetar. Oke. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Masya Allah, beneran toh ya? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Masya Allah. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Lebih cepat lagi, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air aki? Air aki. Teman-teman tahu air aki? Yang ada di motor itu ya, yang warnanya apa? Hitam, terbadannya jadi hitam. Makanya apa? Konsentrasi. Sekali lagi, kita lihat bersama-sama yang paling semangat, yang paling hebat. Boleh Kak Rehan pilih maju ke depan sebentar. Oke, teman-teman, sekali lagi, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi pakai air kopi? Air kopi, mandinya pakai air kopi lengket bang, tapi enak. Iya, makanya apa? Konsentrasi teman-teman ya. Mana semangatmu? Baru yang bani kita lihat. Mana semangatmu? Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatmu. Siap. Kita gerakkan badan dulu. Ikuti. Digerakkan tangannya ke depan, ya. Ke depan aja. Ke bawah. Ke depan lagi. Sekarang dua tangan. Ya. Ke bawah lagi. Ke depan lagi. Ke bawah lagi. Ke depan lagi. Sudah capek? Belum. Ditambah ke atas. Ke depan. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah. Iya, sudah capek? Belum, belum, udah. Oke, sekarang pegang kepalanya, ditengokkan ke kanan, ya, apa ya namanya? Ditarik, ya, supaya palanya nggak sakit pas nongolin atau perhatiin ini. Sudah, ke kanan 1, 2, 3. Sekarang ke kiri 1, 2,
3. Sekarang ke atas. 1, 2, 3. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3. Sudah? Udah ya. Farehana capek. Semuanya duduk. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini yang spesial. Hari ini kita akan belajar apa? Teman-teman tahu? Tentang Palestina. Apa itu Palestina, teman-teman? Negara Palestina. Di sini kita akan cerita nanti tentang negara Palestina. Teman-teman harus siap dan serius mendengarkan karena ini ceritanya yang sangat seru dan ceritanya yang harus kita ambil hikmahnya. Sebelum itu Kak Rehan minta semuanya kita baca surat bersama-sama. Surat Al-Fatihah. Yang paling semangat, yang paling hebat nanti boleh dikasih hadiah. Baca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Ayat kursi. Sudah hafal? Oke. Wahid, itnani, thalasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis Sekarang sekali lagi kita baca surat Al-Kafirun. Wahid, itnani, thalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La
wahid, ithnani, thalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa Kak Rehan minta teman-teman itu baca surat dulu sebelum belajar? Ada yang tahu? Karena sebelum belajar, kalau kita baca surat dulu, insya Allah nanti belajarnya siap, insya Allah belajarnya akan mudah karena kita sudah menghafal atau membaca surat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita tahu judulnya tentang Palestina yang terlupakan. Sebelum itu, Kak Rehan minta semuanya keluarkan bukunya. Sudah siap? Sudah siap? Coba ditanya dulu. Mana semangatmu? Masih semangat ya? Masya Allah. Bismillah. Kita mulai. Palestina yang terlupakan. Teman-teman, Kak Rehan mau cerita tentang negeri Palestina. Kak Rehan minta kepada teman-teman semua untuk mendengarkan, kupingnya dipasang, ya, hidungnya dipasang, matanya dipasang, dan tidak ada yang berbicara atau bercanda. Sudah siap? Oke. Bismillah. Palestina, teman-teman, ya, kita harus tahu kalau kita belajar tentang negeri Palestina, kita itu harus tahu letaknya di mana. Ya, Palestina itu adalah sebuah negara Timur Tengah yang ada di Laut Tengah atau di Laut Mati. Ya, teman-teman tahu Laut Mati? Laut itu tidak ada ikan, tidak ada hewan di dalam lautannya karena saking banyaknya garam, hewan-hewan tidak bisa hidup di dalamnya. Maka Palestina itu ada di mana? Di Timur Tengah, antara Laut Tengah dan Sungai Jordania. Teman-teman juga harus tahu, negeri Jordania itu adalah negeri yang berseberangan dengan Palestina. Jadi kita sudah tahu teman-teman hari ini. Kalau ditanya Palestina itu negeri di mana, letaknya di mana? Ini jawabannya. Ya, jawabannya sebuah negara atau sebuah negeri di Timur Tengah yang ada di Laut Tengah atau biasa disebut Laut Mati dan juga di Sungai Jordania. Sudah selesai tulisannya? Masya Allah, semangat ya hari ini teman-teman semuanya menulis. Insya Allah nanti ada kejutan yang lebih baik dan lebih menarik teman-teman. Yang semangat menulis dari awal sampai akhir nanti akan dipilih maju ke depan. Siap? Insya Allah siap. Ya, teman-teman, Kak Rehan lihat di sini bajunya ada yang bagus-bagus ya. Ada yang pakai bendera Palestina di pipinya. Ada yang pakai seperti Kak Rehan ini. Ada juga yang pakai headband di sini. Ada yang bawa bendera buat sendiri, Masya Allah. Terus apa lagi? Ada yang bawa bendera juga. Ada yang pakai topinya Palestina, Masya Allah. Insya Allah teman-teman semua di sini sebagai bentuk dukungan kita kepada Palestina, ya, kita harus semangat dan belajar terus untuk umat Islam. Sudah selesai tulisannya. Masya Allah, semangat ya hari ini. Karena hari ini kita cerita tentang negeri Palestina. Belum? Oke, kalau belum ditunggu sampai jam 5 sore. Oke? Kelamaan Kak Rehan, gak bisa. Sudah selesai? Kita lanjut. Ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan.
Kalau kita sudah tahu tadi negeri Palestina itu adalah sebuah negeri di Timur Tengah, ya, di antara Laut Tengah atau Laut Mati dan juga Sungai Yordania. Sekarang ada pertanyaan, kenapa Palestina ingin direbut dan dikuasai oleh musuh Islam? Sebelum Kak Rehan jawab, ada yang bisa jawab? Ada yang berani jawab? Coba dari Banat dulu. Kenapa Palestina, ya, negeri Palestina ini sangat atau apa? Ingin direbut dan dikuasai oleh musuh Islam? Tahu jawabannya? Enggak tahu. Yang Banin, ada yang tahu jawabannya? Yang paling belakang Bunda. Oke, sabar Bang ya. Namanya siapa? Husna. Husna, perhatikan. Ada pertanyaan Husna. Kenapa Palestina ini, negeri Palestina ingin direbut dan dikuasai oleh musuh Islam? Karena musuh Islam mau merebut Masjidil Aqsa. Masya Allah. Karena kata Husna, Masjidil Aqsa di Palestina ingin direbut oleh musuh Islam. Betul atau salah teman-teman? Salah satunya betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Sudah. Ke sebelahnya. Namanya siapa Bang? Ali. Jawaban Ali apa? Masya Allah. Lebih jelas lagi Bang Ali pakai mic-nya Kak Rehan boleh? Pelan-pelan aja. Masya Allah. Karena ingin merebut hartanya atau tanahnya Nabi Sulaiman yang ada di Masjidil Aqsa. Betul juga. Barakallahu fiik. Teman-teman, jawabannya adalah, ya, karena negeri Palestina itu adalah negeri yang dianggap suci, negeri yang berkah, yang diakui oleh masing-masing agama. Yang pertama Islam, tentunya kaum muslimin. Yang kedua orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga orang-orang Nasrani. Jadi mereka menganggap bahwa negeri Palestina itu adalah negeri yang suci bagi mereka. Tentunya kita sebagai umat muslim juga harus mengakui kalau negeri Palestina itu negeri yang suci dan berkah, karena di dalamnya nanti banyak sekali nabi-nabi yang lahir di kota Palestina. Nanti Kak Rehan sebutkan siapa saja nabi-nabi dan rasul yang lahir dari negeri Palestina. Sudah selesai tulisannya? Masya Allah, semangat ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, perhatikan. Di sini ada gambar apa? Ada gambar apa di sini? Ada gambar unta, ya. Ada gambar unta dan orang. Dahulu orang-orang di luar negeri Palestina berbondong-bondong bersama-sama hijrah dari kotanya pergi ke kota Palestina. Kenapa kalian? Karena mereka tahu kalau di Palestina itu adalah tanah yang suci bagi agama-agama mereka. Makanya mereka berbondong-bondong pada zaman dahulu, ya, sudah berhijrah dari kotanya untuk pergi ke Palestina. Seperti itu. Sudah selesai teman-teman? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Ya, teman-teman masih semangat? Masih semangat semuanya? Kalau masih semangat, kalian tanya lagi. Mana semangatmu? Alhamdulillah, masih semangat. Kita lanjut. Ya, begitu pula ya pada zaman dahulu itu sudah ada terjadinya perang antara kaum muslimin melawan kaum Nasrani, melawan kaum Yahudi. Mereka ya mempertahankan tanahnya, tanah Palestina. Begitu juga umat Islam tidak mau menyerah dan juga tidak mau putus asa, terus mempertahankan tanahnya, negeri Palestina.
Jadi teman-teman harus tahu ya, para sahabat dulu di zaman dahulu sudah mempertahankan negeri Palestina supaya tidak diambil oleh negeri-negeri kaum kafir. Tidak usah ditulis teman-teman ya, terlalu banyak. Yang penting kalian paham kenapa negeri Palestina itu ingin direbut oleh musuh Islam. Yang pertama, karena negeri Palestina itu dianggap suci oleh masing-masing dari agama mereka. Ya, tentunya kaum muslimin, yang kedua kaum Nasrani, dan yang ketiga kaum Yahudi. Begitu. Jadi dari zaman dahulu pun sudah ada peperangan teman-teman. Tapi kaum muslimin terus mempertahankan tanahnya, terus menjaga tanahnya, yaitu tanah negeri Palestina. Sudah ya? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Teman-teman, ini dicatat, penting banget ya, keistimewaan negeri Palestina. Kita sudah tahu tadi negeri Palestina itu adalah negeri yang suci dan berkah. Dan juga kita harus tahu keistimewaan dari negeri Palestina. Yang pertama, tanah yang disucikan dari kesyirikan. Kenapa Kak Rehan kok bisa tanah yang disucikan dari kesyirikan? Karena anak-anak seumuran kalian dari kecil sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz, sudah belajar ilmu agama. Teman-teman tahu nggak, ada anak kecil yang umurnya 7 tahun di Palestina itu sudah hafal 30 juz. Masya Allah, kok bisa kan? Iya, karena lingkungannya negeri Palestina itu dijauhi dari kesyirikan. Semuanya taat kepada Allah, semuanya takut kepada Allah. Ya, jadi teman-teman harus tahu, kita sebagai anak muslim itu harus semangat, tidak boleh kalah sama teman-teman yang ada di Palestina. Kita juga harus sama semangatnya seperti teman-teman di Palestina. Dari mulai sejak dini sudah menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Karehan mau tanya, siapa yang sudah hafal Al-Quran 1 juz? Angkat tangan. Angkat tangan semuanya. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5, 10, 20, 30, 40, loh, bang, 40, Masya Allah. Juz Al-Quran itu sampai berapa ya teman-teman? 30, kok ada yang sampai 40? Saking semangatnya angkat tangan aja deh kalian supaya dapat hadiah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi harus semangat ketika di usia sekarang itu sedang mudah-mudahnya dalam menghafal Al-Quran. Seperti tadi kita baca surat pertama kali sebelum belajar, itu adalah salah satu contoh untuk kita semangat belajar Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai tulisannya? Jadi apa keistimewaan negeri Palestina? Yang pertama, baca bersama, 1, 2, 3. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada patung sesembahan ya, ini juga ada patung sesembahan. Tidak bisa masuk ke negeri Palestina, tidak bisa masuk ke kota Gaza. Kenapa? Karena di dalamnya anak-anak seperti kalian, teman-teman seperti kita, semuanya sudah hafal Al-Quran 30 juz dan juga sudah belajar ilmu agama, ilmu din, tauhid yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadinya tidak akan ada kesyirikan dari negeri Palestina. Yang kedua, Masya Allah, semangat semua ya. Alhamdulillah. Yang kedua, tempat kelahiran orang-orang saleh dan para nabi. Teman-teman harus tahu, di negeri Palestina itu
Banyak sekali orang-orang solih dan lahirnya para nabi di kota Palestina atau di negeri Palestina. Kenapa Karehan? Karena dari kecilnya mereka sudah diajarkan ilmu agama, tidak takut akan kesyirikan, ya, tidak takut akan yang menghalangnya menjadi kesyirikan. Semuanya itu kuat karena ada iman di dalamnya, ya, karena ada iman di dalamnya, dan juga sudah memiliki hafalan yang kuat supaya tidak bisa diganggu oleh siapapun. Teman-teman, Karehan mau tanya, musuh kita itu siapa? Setan. Ada yang jawab setan. Betul, musuh kita itu setan. Kenapa setan? Karena setan itulah yang bisa menghasut kita supaya malas belajar. Setan juga yang menghasut kita jadi nggak mau baca Al-Quran. Dan setan juga yang akan mengajak kita ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu kita harus punya iman di dalam diri kita, ya, iman di dalam hati kita supaya jauh dari kesyirikan. Sudah selesai tulisannya. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang baru datang, boleh langsung ambil posisinya di belakang, ya. Yang ketiga, masih di tempat kelahiran dan orang soleh. Yang kedua, ya, Karehan jelaskan dulu. Palestina adalah tempatnya dan lahirnya orang-orang soleh dan para nabi. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ini nabinya. Untuk orang-orang solehnya itu banyak sekali. Saking banyaknya tidak bisa disebutkan oleh para ulama, karena hampir seluruh penduduknya mereka memiliki ketaatan yang sangat kuat. Mereka itu takut sama Allah. Takut kepada siapa, teman-teman? Kepada Allah, ya. Dan juga tempat kelahiran orang-orang saleh, seperti itu. Jadi nabi yang lahir di kota Palestina, di negeri Palestina, adalah Nabi Ibrahim. Boleh ditulis dulu. Nabi Yakub, ada juga Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Seperti itu. Sambil menulis, Karehan mau tanya dulu, teman-teman tahu nggak nabi yang bisa berbicara dengan hewan, nabi siapa ya? Oke, kita tes lomba ya. Kita tes Banin dan Banal. Siapa yang bisa jawab duluan, itulah pemenangnya. Dan pemenangnya siap-siap dapat hadiah insyaallah ta'ala. Pertanyaannya, nabi yang dapat berbicara dengan hewan? Nabi Sulaiman, yang kompak bersama-sama. Nabi yang dapat bertahan dari panasnya api? Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi yang bisa membelah lautan? Nabi Musa, Masya Allah. Nabi yang memiliki ketampanan? Masya Allah. Nabi yang apalagi teman-teman? Dapat membelah bulan? Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tenang saja, nanti ada kuis-kuis selanjutnya, insya Allah akan lebih besar lagi hadiahnya. Sudah selesai tulisannya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar unta, ada gambar para sahabat, ada gambar
orang-orang yang sedang berdiskusi. Jadi di negeri Palestina dulu banyak sekali nabi-nabi yang lahir dari negeri Palestina. Mereka berkumpul dan membuat buku-buku tentang Islam. Mereka membuat anak-anak supaya semangat menghafal Al-Quran. Sekarang yuk kita hafalkan nama-nama Nabi, 25 Nabi. Sudah hafal belum teman-teman? Yang benar. Kalau sudah hafal, Pak Rehan mau lihat dulu. Teman-teman sudah hafal belum nama 25 Nabi? Sudah hafal ya? Kita coba perhatikan. Wahid, Ithnani, Thalasa. Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Masya Allah ya. Kurang semangatnya teman-teman. Kalau lebih semangat lagi kayaknya lebih seru deh. Sampai-sampai masjidnya bergetar. Siap? Mana semangatmu? Kita lihat. Wahid, Ithnani, Thalasa. Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Musa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Teman-teman, kalian mau tanya, ada nggak nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Berarti betul, berarti Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman sudah hafal semuanya? Kalau sudah hafal tidak usah ditulis. Kita lanjut. Bismillah. Yang ketiga, masih dalam keistimewaan negeri Palestina. Masih keistimewaan negeri Palestina. Yang ketiga, tempat ibadah kaum muslimin. Yang kedua, tempat ibadah kaum muslimin. Yang kedua, dari Abu Dzar ia berkata, ya Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Dan aku bertanya lagi, berapa rentang waktu antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman harus tahu, tempat ibadah kaum muslimin yang kedua ya setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Ini ada 3 masjid. Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama, Masjidil Haram yang sebelah kirinya, Masjidil Aqsa yang warna hijau, Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi ya, ini adalah masjid yang kita disuruh oleh Nabi SAW kalau berjalan-jalan atau ingin bepergian, hendaknya kita pergi ke 3 masjid ini. Tidak usah ditulis teman-teman, tulisnya judulnya saja, tempat ibadah kaum muslimin yang kedua. Sudah selesai? Alhamdulillah. Lanjut lagi.
Yang keempat, masih dalam keistimewaan negeri Palestina. Yang keempat adalah kiblat pertama kaum muslimin. Karehan bukannya kiblat kita itu ke Masjidil Haram, kok malah ke Masjidil Aqsa? Ada yang tahu teman-teman jawabannya? Karena Masjidil Aqsa ingin direbut, kata teman-teman. Jawaban lebih tepatnya karena kata Allah, pindahlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Jadi teman-teman harus tahu, kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa sebelum diperintahkan ke Masjidil Haram. Ini teman-teman gambarnya ya. Sudah selesai tulisannya? Masya Allah, semangat ya, alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah ditulis yang ini ya, karena karya saja yang bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Teman-teman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika masih di dalam Masjidil Aqsa, kiblat kaum muslimin pertama itu Masjidil Aqsa, turunlah dalil untuk dipindahkan ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, pindahlah ya kiblatmu ke Masjidil Haram, seperti itu. Jadi dulu kalau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kiblat pertamanya itu Masjidil Aqsa, lalu turun dalil Al-Quran tentang untuk dipindahkannya ke Masjidil Haram. Sudah selesai? Ini dia keutamaan Masjidil Aqsa. Dari tadi Karehan ngomongin tentang Masjidil Aqsa. Teman-teman tahu gak Masjidil Aqsa itu kubahnya warna apa? Ada yang tahu? Kuning atau emas? Emas atau kuning? Yang aslinya dahulu itu warnanya hitam. Warnanya hitam, seperti bangunannya hitam, kubahnya juga hitam. Sekarang diganti menjadi emas atau kuning. Kita masuk ke dalam keutamaan Masjidil Aqsa. Sebelum itu Karehan mau lihat yel-yelnya supaya lebih semangat dan dapat hadiah lagi sampai ke ujung. Kita yel-yel dulu. Wahidun, lebih semangat lagi. Isnani, salah satu, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Wahidun, babun, udah hafal juga. Isnani, walidun, orang tua. Walidun, orang tua. Jadi tadi pintu, yang kedua orang tua. Salah satu jannatun, arba'atun, tomatimu, tomat ya. Lebih semangat lagi. Wahid, ithnani,
salasa wahidun darabun ithnani wahidun salasatun jannatun arba'atun tomatimun. Alhamdulillah teman-teman masih semangat ya. Sekali lagi, kalau sekali lagi yang lain saja, yel-yelnya seperti ini. Mana semangatmu? Kalau disebutkan negeri Palestina, semuanya jawab Allahu Akbar. Oke? Iya. Perhatikan, negeri Palestina. Sekali lagi, negeri Palestina. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Keutamaan Masjidil Aqsa. Ya, yang pertama. Masjidil Aqsa adalah menjadi salah satu tempat yang dianjurkan kita untuk perjalanan ibadah kepada Allah. Maksudnya bagaimana kalian? Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah kalau ingin jalan-jalan, ingin liburan dan ke tempat ibadah adalah 3 masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kalau ingin jalan-jalan dan liburan hendaknya kita mengunjungi 3 masjid ini. Ya, 3 masjid ini. Sudah selesai tulisannya. Ditunggu sama kalian sampai besok. 5 menit lagi. Sudah teman-teman? Yang paling belakang terlihat tidak? Kelihatan atau tidak? Kelihatan ya? Insya Allah kelihatan ya. Keutamaan Masjidil Aqsa ya, yaitu adalah menjadi salah satu tempat perjalanan atau tempat hiburan yang dianjurkan oleh Allah. Ya, masjid yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Dia tidak usah ditulis, dengarkan saja. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal ila thalathatil masajid. Masjid hada yakni Masjid Nabawi wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa." Artinya adalah, dan janganlah kalian melakukan perjalanan atau liburan kecuali mengunjungi 3 masjid ini. Yang pertama masjid ini yaitu tempat Nabi Muhammad adalah Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini dalilnya yang tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau kita ingin liburan, ingin jalan-jalan, hendaknya pergi ke 3 masjid ini. Yang pertama bisa sebutkan bersama. Yang pertama bersama-sama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Sekali lagi, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Sudah tahu ya teman-teman, nanti kalau mau jalan-jalan kemana atau liburan kemana hendaknya pergi ke 3 masjid itu. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah dan untuk kita pergi ke sana. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj adalah ya
perjalanan Nabi dalam satu malam menuju arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga diperintahkannya kita untuk sholat, ya, untuk sholat. Teman-teman harus tahu, sholat wajib itu ada berapa? Ada 4 atau ada 5? Atau ada 6? Ada 5, ya. Sebelum menjadi 5, kita diperintahkan 50 waktu sholat. Banyak banget kalian. Iya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali untuk mengajak manusia untuk sholat 50 waktu. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Gak bisa ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita, diringankannya dan menjadi 5 waktu. Sudah selesai tulisannya? Ya. Keutamaan Masjidil Aqsa yang pertama tadi ada tempat perjalanan kita kalau mau jalan-jalan. Yang kedua, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai tulisannya. Alhamdulillah. Kita masuk kuis time. Masya Allah. Siapa yang siap pertanyaan angkat tangan. Siapa yang mau hadiahnya 2 angkat tangan. Hadiahnya 3. Hadiahnya 4. Hadiahnya laptop. Hadiahnya handphone. Asik. Beli sendiri. Iya. Turunkan dulu teman-teman. Quiz time. Caranya gampang. Kalau mau jawab pertanyaan, semuanya duduk yang rapi dan tidak berbicara. Duduk yang rapi. Siap. Pandangannya ke depan, tidak tengok-tengok. Oke, tidak. Sekali lagi. Duduk yang rapi. Yang pertama, di mana letak negeri Palestina? Sabar. Cara jawabnya, teman-teman angkat tangan, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Nggak bisa ngomong. Mulutnya dikunci, kuncinya disapu ya. Tidak berbicara. Sabar. Hitungan ketiga yang bisa angkat kaki. Angkat tangan. Belum. Wahid, Isnani, Salasa. Ada suaranya. Kalau ada suaranya gak dipilih. Sekali lagi turunkan. Wahid, Isnani, Salasa. Aku sudah dapat. Boleh maju ke depan. Nah, ya, kita kenalan dulu. Namanya siapa? Ngadap ke sana. Mariza. Mariza tahu nggak di mana letak negeri Palestina? Iya, laut apa? Laut Tengah dan Sungai Jordania. Betul, Masya Allah. Hadiahnya silakan. Barakallahu fi. Siapa lagi yang mau dulu? Kalau yang mau, ya teman-teman itu harus rapi dulu. Angkat tangannya, mulutnya dikunci, tidak berbicara. Oke, duduk lagi. Soal kedua. Sebutkan 4 keistimewaan negeri Palestina. Sabar. Kalau yang menulis tadi dari awal pasti tahu jawabannya. Sabar. Wahid, Isnani, Salasa. Sudah ketemu Bunda? Kita pilih lagi. Sudah, Masya Allah.
Namanya siapa bang? Kenalan dulu. Ibrahim, sebutkan 4 keistimewaan negeri Palestina. Tahu Ibrahim? Negeri yang disucikan, betul. Yang kedua, Karehan Bantu, negeri tempat lahirnya para nabi. Terus apa lagi ya? Udah, itu aja. Tidak apa-apa bunda, karena sudah berani maju dapat hadiah pula. Alhamdulillah. Siapa lagi yang bisa sebutkan lengkap 4 keistimewaan dari Palestina? Wahid, Ibnani, Salasa. Semuanya sadar kalau sudah dipilih nanti dapat hadiah juga. Tenang saja ya. Kenalan dulu. Siapa bang? Dimas, sebutkan 4 keistimewaan negeri Palestina. Tempat kelahirannya Nabi. Betul. Tanah yang disucikan, betul. Tempat ibadah kedua kaum muslimin, betul. Kaum dan kiblat pertama kaum muslimin. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fi. Mana hadiahnya bunda? Iya, dapat hadiahnya. Alhamdulillah. Teman-teman, ya. Ada lagi? Oke. Iya, sebutkan 4 keistimewaan negeri Palestina. Tanah yang disucikan. Apa lagi? Tingdung. Teman-teman bisa dibantu. Yang benar. Tanah yang disucikan, negeri apa? Tempat kelahiran Nabi. Terus apa lagi? Tempat ibadah umat muslim, ya. Terus apa lagi? Kiblat pertama, ya. Lanjut lagi. Soal ketiga, sebutkan nama-nama nabi yang lahir di negeri Palestina. Tadi kalau sudah nyatet pasti tahu. Sekarang yang banget bunda, yang banget. Oh yang banget. Wahid, Ibnani, Salasa. Yang belum dipilih duduk dulu. Kalau berdiri tidak akan dipilih. Yang baju biru abang boleh ke depan bang. Oke. Sebutkan nama-nama nabi yang lahir di negeri Palestina dari abang itu. Nabi Ibrahim. Lagi ya. Terus apa lagi? Gak apa-apa sebutkan aja. Nabi Isa. Terus disebutkan aja. Oke. Nabi Ismail ada? Bisa? Sini, Bang Rahmat tuh. Ternyata cuma hafal 1 bunda. Nabi Ibrahim. Tapi nggak apa-apa. Apa lagi? Nabi Daud. Nggak apa-apa. Boleh dikasih hadiah. Selanjutnya kamu. Sebutkan nama-nama nabi yang lahir di negeri Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada lagi Nabi Isa, Zakaria dan Nabi Isa. Alhamdulillah. Teman-teman masih mau soalnya? Kalau masih mau kalian minta semuanya tidak berbicara. Sekarang duduk yang rapi. Kalau pandangannya tengok-tengok
tidak akan dipilih. Lanjut lagi, sebutkan kiblat pertama umat muslim sebelum diperintahkan ke menghadap Masjidil Haram. Wahid, itnani, salasa. Abang boleh maju yang kecil, ya. Yang lain duduk dulu, ya. Oke. Namanya siapa, Bang? Gibran. Gibran. Kamu tahu nggak Gibran? Masjid yang pertama kali, kiblat pertama kali itu ke mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Betul. Mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang selanjutnya, ya, sebentar. Iya. Pertanyaannya, namanya siapa? Nur Aimin. Zarai. Soal untuk Zara. Selanjutnya, sebutkan keutamaan Masjidil Aqsa. Tanah yang disucikan, terus kiblat pertama. Betul. Alhamdulillah. Boleh hadirin hadirin. Sepertinya Karehan lihat di sini banyak yang bercanda dan bersuara. Kita lihat deh supaya kompak, jawabnya bersama-sama. Jawabnya bersama-sama. Sebutkan Nabi yang bisa membelah lautan. Langsung sebutkan Nabi bisa. 1-0. Duduk, ya, duduk. Sekarang semuanya bersama-sama. Buat 1-0, ya. Balin 1, Banat sosok. Sekali lagi, Nabi yang diturunkan dari surga. Nabi ada 2-0. Nabi, ya, dapat berbicara dengan hewan. 2-1. Nabi suaranya. Kiblat pertama kaum muslimin. 2-sama. Masya Allah. Lanjut lagi. Apalagi ya soalnya. Sebutkan keistimewaan negeri Palestina beserta dalilnya. Adakah teman-teman? Siapa lagi? Tanah yang disucikan. Terus apa lagi? Adanya kiblat pertama yaitu Masjidil Aqsa. Kelahiran para nabi. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu membuat puisi. Jadi teman-teman harus siap. Sekarang kita akan membuat puisi dan akan dipimpin oleh Bunda Hani. Dan kepada Bunda Hani bisa dipersilakan. Anak-anak, sekarang sesinya mulai sementara. Kita akan membuat puisi masing-masing. Setelah mau puisinya ada, kita buatkan puisi untuk Palestina. Bunda Hani kasih contoh satu ya. Nanti yang terbaik dari segi penulisan puisi maupun pembacaan puisi masing-masing dari Banat dan Baik, insya Allah akan ada hadiah istimewa. Ya, bisa nggak bikin puisi dalam waktu 15 menit atau 10 menit? Bisa? Bisa. Bunda Hani boleh contohin dulu nggak? Boleh. Nanti puisi yang dipilih yang paling bagus menurut Bunda Hani bisa juga kalian bawakan di depan. Paham? Nah, nanti
Setiap doa kami panjatkan untuk kalian di sana. Kami takkan pernah melupakan kalian. Jangan Tuhan Palestina, karena Allah menjanjikan kemenangan untuk kalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Allah adalah sebaik-baik hidup dan sebaik-baik penolong kami. Udah bisa? Kalau pembacaannya udah bisa juga? Yuk dimulai. Bikin puisi terserah kalian untuk Palestina. Bunda Hani akan berikan 2 jari kanan, 2 jari kaki. Yuk dimulai. Bunda Hani kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Ayo yang Dani bikin puisi juga. Ditulis. Oh, nah apa yang bisa aja bikin puisi? Ayo. Ada bisa nggak? Oh, ada yang bisa. Ada yang mudah nulis. Pokoknya hadiahnya spesial dari Bunda Hani. Ayo. Bikin. Nah, mau bikin. Baca di depan dapat hadiah. Oke, teman sekarang waktunya itu membuat puisi ya. 1 baris saja atau 1 baris aja. 1 baris atau 1 apa? Paragraf. Berisi 3 atau 4 saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Dan yang berani dan yang mau menunjukkan angkat tangan. Oke, yang berani dan mau menunjukkan angkat tangan. Oke, teman-teman, kalau semuanya dapat hadiah di belakang kalian minta suara yang tidak ada. Kita mulai. Wahai Palestina, negeri makmur, indah, tiba-tiba akan dimusuhi oleh musuh Islam. Begitu indahnya negerimu, musuh-musuh Islam memerangi negerimu. Iya, teman-teman, semuanya kita bertakbir dulu. Negeri Palestina. Lanjut. Hai Palestina, bangsa yang satu, engkau memiliki istimewaan, yaitu tanah yang disucikan dari kesyirikan. Engkau menjadi tempat kelahiran orang soleh
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة. Oke, sekarang ikuti percakapan kalian. Aku bangga jadi anak Islam. Aku cinta negeri Palestina. Allahu Akbar. Subhanallah. Yeah. Oke. Sekali lagi. Aku cinta Al-Quran. Aku bangga jadi anak Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yeah. Alhamdulillah. Sekarang teman-teman kalau mau pulang duduknya rapi. Ya, nanti kalau kakak kalian salam, semuanya ucapkan salam. Wahid, innani, salasa. Assalamualaikum. Negeri Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا
أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا 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 السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik, ini ada Putri dan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamar bersama anak saya Khalid Wais. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya, saya beserta anak saya Muhammad Ibrahim Al-Fatih dan Maryam Al-Karimah untuk mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh dengan pembicara Kak Raihan Sabta Akbar. Alhamdulillah, acara hari ini luar biasa, menarik. Mudah-mudahan ini membagikan giroh untuk menolong sesama saudara kita, terutama yang ada di Palestina. Alhamdulillah hari ini sudah mengikuti acara kajian anak di Masjid As-Siddiq, yang insya Allah kajian ini sangat penting untuk mendidik akhlakul karimah anak dan mengetahui terkait dengan sirah dari Palestina sendiri. Karena memang sepatutnya kita sebagai orang tua harus mengenalkan di mana tempat kota suci-suci yang ada di Palestina sendiri. Dan kita harus bangga menjadi umat muslim, sehingga kita wajib memperkenalkannya kepada anak-anak kita. Insya Allah Palestina merdeka, takbir, Allahu Akbar. Untuk tanggapannya, kajian ini sangat baik dan berguna untuk anak-anak untuk lebih mengenal apa itu negara Palestina. Untuk harapan kedepannya semoga bisa membuat acara yang seperti ini lagi dan bisa rutin setiap bulannya agar anak-anak menambah pengetahuannya lebih luas. Ini acara yang bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa ada acara-acara yang sama berikutnya. Terima kasih kepada para panitia, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Palestina, semoga Allah berikan kemenangan untuk negara Palestina.